Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja pergi ke Makkah, tidak lupa membawa sarden. Melihat karpet merah serasa wakil presiden. Abu, Abi, Tengku, majelis guru, adik-adik santriwan santriwati, tolong izinkan hamba Allah Al-Faqir Abdul Somad menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Malam ini jihad yang luar biasa. Anak raja pergi ke Madinah, tidak lupa membeli kitab. Sudah lama berceramah, baru ini ada yang duduk di atas atap. Allah, inilah jihad yang luar biasa. Hati-hati jatuh, ambulan tak nampak. Insya Allah semuanya selamat dunia dan akhirat. Hari ini Ustadz tinggi sehingga tak terlalu nampak jelas, kecil nampak, tapi balehonya besar. Mohon maaf kalau tak sama antara baleho dengan yang asli. Kerusakan bukan pada mata Anda, tapi Photoshop punya kerja. Ada 3 momen malam ini disatukan menjadi satu. Yang pertama Maulidur Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mengingat peristiwa tsunami. Kita ingat dia, mudah-mudahan dia tak ingat dengan kita. Dan yang ketiga adalah haul. Hala yahulu haulan. Sudah setahun. Hari berganti, musim berubah. Ketika air itu naik ke darat, maka anak-anak tidak lagi mampu pulang ke tempat musibah itu, trauma namanya. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, kononlah lagi berulang mandi, tak sanggup balik ke tempat itu. Di mana mau bernaung? Abu, Abi, Abati, Tengku duduk bersama memikirkan anak bangsa. Mau kemana mereka? Akhirnya berdirilah ma'had, tempat menuntut ilmu, talibul huda. Talib mencari, huda hidayah, arah kebenaran. Akhirnya berdirilah dayah ma'had ini. Mudah-mudahan orang yang berwakaf, berkontribusi, diberikan Allah balasan pahala mengalir. Shadaqatun jariyah. Malam ini diperingati kebaikan-kebaikan mereka. Fadzakir, buat peringatan. Fadzakir, ingatkan hamba-hamba Allah. Inna fa'ati dzikra, karena peringatan-peringatan itu bermanfaat, membangkitkan semangat. Malam ini Abdul Somad sedang diingatkan, bukan sedang mengingatkan. Hai Abdul Somad, ini tanah, ini semen, ini batu, ini kerikil, ini semua wakaf kaum muslimin muslimat, sehingga selamat anak bangsa. Tak ada yang stres, tak ada yang trauma. Justru asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, diberikan Allah kebaikan-kebaikan yang banyak. Jangan suudzon, jangan buruk sangka pada Allah. Ana, kata Allah dalam hadis qudsi, ana, aku, inda husni zanni abdi bi, menurut prasangka hambaku kepada aku. Maka malam ini berkumpul semuanya yang dulu tak sanggup pulang ke kampung halaman,
mengalami trauma yang luar biasa. Tapi rupanya di balik itu ada hikmah. Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Akhirnya yang mewakafkan tanah, mewakafkan batu, mewakafkan kerikil, mewakafkan semen, meninggal dunia mereka, mengalir ke makamnya. Andai masih hidup, maka mudah-mudahan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau dia masih lajang, belum menikah, dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik, insya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah. Anak udah 3, amin. Untuk anak cucu kita, insya Allah, amin. Nah, bangunannya cantik, indah. Bangunan yang samping cantik, indah. Tapi melihat ke belakang, semen belum pakai makeup. Batu masih ada. Orang yang pelit, bakhil, kedekut. Apa lagi? Ada tuh sambungannya. Mereka melihat ini sakit jantungnya. Kalau ada dia lihat masjid belum selesai. Tapi bagi orang-orang yang bersemangat, bersedekah, berinfak, berwakaf, bangkit semangatnya. Inilah kesempatan untuk beramal soleh. Engkau punya duit banyak, kau bangun rumah mewah, megah, lantai 4, pakai keramik, pakai marmer. Begitu kau mati, rumah itu dijual istrimu untuk modal kawin lagi. Engkau orang kaya-kaya yang suka membeli itu, beli ini, beli barang, beli tanah. Ingat, ketika kau mati, mobilmu akan dibawa ke kantor Samsat, STNK, BPKB ganti nama. Kenapa? Karena Pak Kapolresta tidak mau menangkap almarhum. Silakan kau mau beli mobil mewah, silakan kau mau beli motor besar, silakan kau beli tanah yang luas. Itu tanah bapak. Ya, balehonya kan besar. Tanah saya. Jangan masuk pasal 551 KUHP. Kalau masuk tangkap. Dia lupa malaikat maut sudah lama mengintai. Akhirnya mati bukan karena diterkam harimau, mati bukan karena ditelan buaya. Mati kenapa? Makan daging berkunang-kunang, mati. Minum teh manis, kena diabetes meletus, mati. Makan emping melinju, kena asam urat, mati. Minum kopi batuk, mati. Kopi Mirna diminumnya, matilah dia. Oleh sebab itu saudaraku, malam ini kita sedang mengenang haul. Berapa orang yang sudah menyelamatkan anak-anak bangsa, putra putri Namro Aceh Darussalam, selamat dari trauma, selamat dari kerinduan pada orang tua, rindu pada ayah, rindu pada ibu, digantikan oleh abad, digantikan oleh abu, digantikan oleh abi. Maka mereka dipeluk cium sama seperti anak kandung sendiri. Selamatlah mereka. 14 tahun lamanya sudah. Yang dulu SD, hari ini 3 tahun tamat sanawiyah, 3 tahun tamat aliyah, 4 tahun tamat S1, 14 tahun sudah berlalu. Lambat laun kesedihan itu pun hilang. Mereka pun datang. Yang dulu yatim, sekarang malah sudah bisa membiayai sekolah anak yatim. Amin. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tadi waktu Qori mengaji semuanya Allah. Giliran saya baca diam aja semua. Saya paham suara saya macam kambing ditarik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dulu anak yatim, yang dulu mungkin susah, yang dulu ketakutan melihat laut, yang dulu trauma melihat pantai, tapi hari ini mereka membahagiakan anak-anak yatim, membahagiakan orang-orang miskin. Kenapa? Mereka membalaskan sakit masa lalu mereka. Dulu kami susah Pak Ustaz, dulu ayah kami meninggal Pak Ustaz, dulu kami tak berani melihat pantai Pak Ustaz. Hari ini
kami mesti membahagiakan anak-anak putra-putri yang susah. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Kapan? Madamal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini yang perlu kita ingatkan. Mengenang haul ma'had daya talibul huda, kenang kembali orang yang berwakaf untuk semua yang sudah memberikan hartanya, nyawanya, kasih sayangnya. Sayyidul lillahi walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih ada orang yang mempermasalahkan, sampai nggak Al-Fatihah? Ustaz Somad, yang Ustaz baca tadi sampai nggak? Bolak balik udah saya sebutkan dalilnya, dia tidak juga percaya. Nama lengkap ente siapa? Untuk apa Pak Ustaz? Nanti kalau kau mati ku kirim. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Nabi lewat di suatu makam, lalu dia ambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, dia belah menjadi dua, dia tusukkan ke makam. Lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Untuk apa kau tusukkan pelepah korma ke makam ini ya Rasulullah? Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka berdua diazab bukan karena dosa besar. Yang pertama, yamshi bin namimah, jalan membawa cerita aib, cacat, kekurangan orang, cerita sana, cerita kemari. Sekarang sudah menjadi acara favorit di TV. Apa namanya? Infotainment. Hati-hati yang suka infotainment, wartawannya, tukang syutingnya, tukang iklannya, kalian semua terkena azab kubur. Waspadalah. Yang kedua, lam yastabri. Dalam riwayat lain, lam yastansih. Apa itu? Gak cebok, pakai tisu saja. Sekarang lagi tren, hotel bintang 3 masih ada keran, hotel bintang 4 sudah tak ada keran, hotel bintang 5 air pun tak ada. Ternyata makin canggih hotel, makin canggih, makin dekat kepada azab kubur. Makanya siapa yang tinggal di hotel bintang 5 kemana-mana jangan lupa bawa botol. Itu apa? Cebok. Jangan sampai kena azab kubur. Begitulah hebatnya dunia sekarang. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ada santri-santri yang tamat dari daya, duitnya banyak, hebat, dibuatnya hotel bintang 5, tapi tetap ada keran air. Apa namanya? Hotel syariah. Kita pun bangga. Istri-istri kalau suaminya tinggal di hotel syariah, dia tenang. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam my dear, my darling, oh my sweetly. Sedang di mana? Di kota Islami Banda Aceh. Tinggalnya di mana? Di hotel syariah. Alhamdulillah. Coba kalau ditanya, sedang di mana? Di Alexis. Neraka jahanam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka hari ini orang semakin canggih, semakin hebat, semakin kaya, semakin banyak hiburan, tapi semakin jauh dari rahmat Allah, kecuali illa man rahimah rabbuh, orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Kenapa ditusukkan pelepah korma? Ternyata pelepah korma bertasbih. Lalu tasbih pelepah korma sampai ke orang yang ada di makam. Lalu kalau tasbihnya saja sampai, tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Saya nggak percaya tuh. Itu jangan-jangan Abdul Somad aja ngawur itu. Oke, nggak percaya sama saya tidak apa-apa.
Banyak orang tak percaya sama saya. Tengok di internet, dia ejek-ejeknya saya. Yang ngomong ini bukan Abdul Somad. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Yang bicara begitu adalah Al-Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Makamnya di Damaskus, Suriah. Dan beliau satu-satunya makam yang tumbuh pohon kayu di atasnya, menunjukkan dia adalah salah satu daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngomong begitu siapa? Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, Al-Azhar, guru besar. Bagaimana hebatnya Imam An-Nawawi. Begitu Imam Nawawi datang ke Mesir ingin ziarah ke makam Imam Syafi'i, belum sampai ke makam Imam Syafi'i, tak sanggup dia melangkahkan kakinya, lemah dan gontai kakinya, berhenti dia, menetes air matanya. Tak jadi dia ziarah ke makam Imam Syafi'i, dan dia pun pulang dari Mesir menuju Damaskus, Suriah. Lalu kemudian Imam As-Subuki mendengar ada Imam Nawawi datang. Imam Nawawi datang, ya. Mana dia sekarang? Dia sudah pulang. Zaman dulu informasi tidak seperti sekarang, karena belum ada grup WhatsApp, Twitter, BBM, internet, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Imam Nawawi datang dari Damaskus ingin ziarah ke makam Imam Syafi'i, tapi hatinya tak kuat, kakinya lemah, tak sanggup melangkah mendekati makam guru yang hebat, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Imam Nawawi pulang ke Damaskus, Suriah. Imam As-Subuki, imam besar dalam mazhab Syafi'i yang hampir sampai ke derajat mujtahid mutlak. Ada Imam Nawawi datang? Ada. Mana dia sekarang? Dia sudah pulang. Imam Subuki datang mengejar Imam Nawawi sampai di Damaskus. Imam Subuki bertanya, mana Nawawi? Nawawi sudah pergi ke kampung halamannya di Nawa. Dari Damaskus Imam Subuki pergi ke Nawa. Sampai di Nawa, dia dekati, dia tanya, mana Nawawi? Imam Nawawi sudah meninggal 2 hari yang lalu. Imam Subuki bertanya, di mana tempat sholatnya? Di mana tempat sholat Nawawi? Ini tempat sholat Nawawi. Imam As-Subuki meletakkan pipinya di tanah tempat sholatnya Imam Nawawi, menghormati seorang ulama. Ini Imam Nawawi yang berkata dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata beliau? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Kalian tak percaya sama saya? Tidak apa-apa, saya tak marah. Tapi tak percaya kepada Imam Nawawi, ente siapa? Syafi'i manusia, aku manusia. Nawawi manusia, aku manusia. Syafi'i tidur, aku tidur. Nawawi makan, aku makan. Jadi kalau dia berijtihad, aku pun bisa. Ente waras. Imam Nawawi, Sahih Muslim itu di kepalanya semua. Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah, berguru kepada Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Ilmu Imam Muslim, Sahih Muslim, ada dalam kepala Imam An-Nawawi. Hadisnya hebat, fikihnya hebat. Tak ada imam mujtahid melebihi Imam An-Nawawi. Dikagumi oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau sudah disebut waqala Al-Hafiz la hafiza ghairuhu, tak ada hafiz selain dia. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani kagum kepada An-Nawawi. Setelah itu datang lagi Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah, terkagum-kagum juga dengan An-Nawawi. Tiba-tiba ada orang zaman sekarang yang hadisnya cuma hafal kalau laptopnya hidup. Itu pun baca sanad lupa matan, baca matan hilang sana, rawi a'lanya tak tahu. Tiba-tiba berkata, Nawawi sama dengan saya. Nawawi yang mana? Nawawi jual ayam? Mohon maaf, yang jual ayam.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul kata Imam Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Kalau aku berdebat dengan orang yang alim, aku selalu menang. Tapi kalau aku berdebat dengan orang yang jahil, aku selalu kalah. Maka dengan orang jahil tak perlu berdebat. Kenapa? La tu'alliqil jawahir fi a'naqil jawahir, la tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Ini kalau diterjemahkan tidak layak disebut di Dayak, di Ma'had, tapi mesti diterjemahkan. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan kau gantungkan permata di leher B2. Karena dia tak bisa membedakan mana permata, mana pasir, mana intan. Di mata dia sama semua. Idza nataqas safihu fa khairun min ijabatihi sukutu. Kalau orang dungu bicara, maka yang paling layak jawabannya adalah diam. Makanya jangan heran kalau ada orang mencaci maki saya di internet, komen-komen di YouTube, komen-komen di Twitter, di BBM, saya diam. Kenapa diam? Karena saya tak tahu passwordnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sempat juga terlintas di pikiran saya tadi agak ketakutan. Jangan-jangan nanti disuruh ceramah di atas kursi yang di pokok kayu. Disediakan 1-0. Rupanya Abu tahu apa yang terbetik di hati saya. Sebelum saya ketakutan, beliau jelaskan, Ustadz Somad itu sebetulnya untuk tempat kameramen. Itu kursi yang di pokok kayu itu untuk tempat kameramen. Rupanya tidak ada satupun kameramen yang berani menyuting dari atas. Asal naik ke atas menggeletar kaki. Saya aja gamang dari atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini momen pertama haul. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, untuk apa itu haul? Untuk apa diperingati? Untuk apa? Haul kita bukan dengan menyalakan lilin 14. Peringatan haul yang ke-14, peniupan lilin oleh Ustadz Somad dengan 1 kali napas. Mati. Bukan begitu cara kita mengirimkan Al-Fatihah, cara kita mengenang kembali zakat, wakaf, infak dan sedekah. Dipanggillah qori yang Masya Allah tabarakallah suaranya. Mudah-mudahan anak saya bisa menjadi qori insyaallah. Anak saya aja, anak bapak ibu juga. Kalau berdoa tak boleh kita saja. Zaman Nabi datang orang Arab Badui berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Doa kok ente kapling-kapling. Doa, tapi yang paling ingin saya anak saya menjadi qori. Karena cita-cita emak saya dulu, saya ingin jadi qori. Sampai sekarang tak jadi-jadi. Pulang saya bawa ijazah LCMA. Mak, aku sudah LCMA. Kau tak qori? Ngaji saya di depan dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tahu ini hanya menyenangkan hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tak juga bisa. Oke, aku tak jadi qori tak apa-apa, tapi anak-anakku, anak-anak kami ya Allah jadikan para qori dan hafal Al-Quran ya Allah. Bangga kita, anak muda, ganteng, tegap, berotot, suaranya mantap, tajwidnya oke, sholawatnya hebat. Ini sudahlah kering, gaya mau mati, suara tak kedengaran. Oleh sebab itu tadi contoh-contoh model yang di depan. Hai kalian yang gadis-gadis, kalau mau cari suami tak usah jauh-jauh, cari nomor HP yang tadi berikan. Nasib baik saya tak ada anak gadis. Kalau ada saya booking langsung. Masya Allah, tabarakallah, selawat mereka luar biasa. Kalau dekatlah kampung halaman saya ke Banda Aceh,
Saya suruh anak saya belajar kepada mereka, belajar selawat. Suaranya bayati sobasika nahawan jahar karas, masuk suara yang indah dengan lagu ke dalam ayat Al-Quran, indah. Masuk ke dalam selawat, indah. Siapa bilang tidak boleh? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan suara yang merdu, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu selawatnya pakai lagu. Ustaz, selawat nggak boleh pakai lagu. Kalau selawat nggak pakai lagu gimana bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Azan pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai lagu. Itu kalau yang azan orang sipil. Tapi kalau polisi yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bayangkan kalau azan nggak pakai lagu, gimana azan nggak pakai lagu? Makkah aja azan pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara saya biasa aja, mikrofonnya mantap. Coba kalau azan nggak pakai lagu, gimana azan nggak pakai lagu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau azan pakai bayati bisa, azan pakai soba bisa, azan pakai nahawan bisa, azan pakai jaharka bisa. Cuman saya ini orangnya tak cerdas, payah menangkap lagu-lagu. Sekali dengar tak masuk ke kepala saya. Makanya selawat pakai lagu-lagu yang lama aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang sini yang punya senter. Keluarkan dulu HP yang ada senter-senternya itu. Hari gini nggak punya HP pakai senter, cloud aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Dah, matikan. Nanti SMS masuk habis baterai. Masya Allah, tabarakallah. Itu kamera yang atas itu merekam. Itu yang ada dua mata tuh, itu kamera, bukan Terminator. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama dari 3 momen kita haul. Tadi saya mulai tausiah jam setengah 10, sekarang pas jam 10. 30 menit sudah kita bahas tentang haul. Sekarang masuk momen yang kedua, yaitu semong. Jangan lagi pakai istilah tsunami, itu dari Jepang. Jepang sudah menjajah kita 3 tahun setengah. Kita pakai juga lagi bahasa dia. Boleh pakai bahasa dia. Arigato, ai.
boleh. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu daya, tipu muslihat kaum tersebut. Nanti kalau ada alumni daya Talibul Huda mau mengambil sastra Jepang, kira-kira boleh apa tak boleh? Boleh, silakan. Dengan belajar bahasa Jepang nanti kau mau membeli motor, mobil Jepang, insya Allah murah. Saya yang tak pandai bahasa Jepang beli berapa? 100 juta. Kamu yang pandai 99. Kalau cuma beda sejuta nggak usah lah, bosan. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraiza, ada Yahudi Bani Qainuqa. Maka sampai di Madinah ditugaskanlah sahabat Nabi belajar bahasa Yahudi. Sekarang tren namanya Hebrew language. Hebrew language, bahasa Ibrani. Nama sahabat yang belajar bahasa Yahudi itu adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Apa kata Zaid? Ta'allamtuhu wa 'azaqtuhu nisfa syahrin. Aku belajar bahasa Yahudi setengah bulan. 15 hari. Setengah bulan, 2 pekan saja masuk bahasa Yahudi itu ke kepalanya. Kita belajar bahasa Inggris sudah berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun belajar bahasa Inggris. Naik pesawat yang bisa ditangkap cuma 3. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Landing. Take off. Nengok pramugari menganga. Oleh sebab itu maka adik-adikku, anak-anakku yang belajar bahasa asing silakan. Tapi khusus tsunami, orang Aceh sudah punya. Saya tidak tahu suku-suku yang lain. Tapi yang jelas bahasa Melayu rasanya tak ada itu tsunami. Su, ombak, gelombang. Nami, pelabuhan. Tsunami, gelombang yang naik sampai ke pelabuhan. Kan payah itu. Tapi ada bahasa orang Nangruk Aceh Darussalam. Apa namanya? Smong. Oleh sebab itu, wahai wartawan-wartawan, wahai media-media, kalian sosialisasikan bahasa ini. Kalau perlu orang Jepang itu membuang tsunami menjadi smog. Kenapa? Karena dia sudah pernah terjadi ternyata ratusan tahun yang lalu. Oleh sebab itu maka masalah bahasa tidak kita permasalahkan, tapi ternyata kita punya. Hari ini selama ini kita mengatakan pakailah produk Indonesia, pakailah produk dalam negeri. Kenapa bahasa saja tidak kita pakai? Kenapa kita tidak gunakan? Ini menunjukkan bahwa kita kaya, alamnya kaya, makanannya kaya, tanam-tanamannya kaya. Turun pesawat akan landing, sebelum turun melihat hijau, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman untayan zamrud katulistiwa. Sampai saya di Papua, itu bukit-bukit batu. Di atas batu bisa tumbuh tanam-tanaman dan mengeluarkan air. Luar biasa. Saya cuma mau cerita bahwa saya sudah sampai ke Papua itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini kita kenang lagi tsunami, bukan mau mempersedih-sedih diri, tapi malam ini kita sedang mengingatkan, hai orang-orang yang kaya, hai orang yang punya rumah besar, hai orang yang punya mobil mewah. Begitu air itu datang, kalimatnya sama seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan diledakkan. Ternyata tsunami terjadi karena ada ledakan gunung Merapi, karena ada ledakan gempa bumi, karena ada ledakan meteor. Dan itu semua kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Dan sebab itu kita memohon kepada Allah di malam peringatannya ini, besok terjadi dulu 14 tahun yang lalu, terjadi dia pada pagi pukul 8 lebih kurang. Ustaz kok tahu? Saya tanya dulu kawan saya, bahwa musibah besar terjadi.
Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, maupun yang terjadi pada dirimu, illa fi kitab, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Hai yang ayahnya meninggal, hai yang istrinya meninggal, hai yang keluarganya hilang, tidak ada maqam yang lebih tinggi daripada maqam ridha. Man lam yardha bi bala'i, siapa yang tidak ridha dengan bala yang kutimpakan, walam yasbir, yang tidak sabar, bi qada'i, tidak sabar menerima takdirku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku, cari kolong langit selain langit ini. Mau minta berlindung kemana? Mau mohon ampun kemana? Maka tak ada cara, tak ada makom, tak ada tempat selain daripada ridha. Raditu billahi rabba. Makanya kadang ibu-ibu itu ridhonya, yang paling kuat ridhonya ibu-ibu. Waktu suaminya meninggal tak ada dia nangis. Ibu tak menangis? Tidak, bos. Suaminya sakit lama di ruang ICU, tidak ada dia nangis. Ibu tak nangis? Tidak, bos. Kenapa? Memang udah lama aku tunggu. Kenapa dia tidak menangis? Karena bapak angkuh, sombong, dan yang paling penting pelit. Nasi belanja tak mau. Makanya pas mati, syukur. Oleh sebab itu kita mesti berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada manusia, berbaik sangka kepada makhluk Allah. Maka segala yang datang ujian, yang meninggal dunia, mereka mati syahid insyaallah. Amin. Amin. Yang mati tenggelam mati syahid, yang mati sakit perut mati syahid, yang mati kebakaran mati syahid, yang mati melahirkan mati syahid. Apa makna syahid? Syahid bermakna syahid. Syahida yashhadu, syahid. Sebelum mati matanya sudah melihat tempatnya di surga. Amin. Amin. Sebelum malaikat mencabut nyawanya, malaikat mengepakkan sayap. Di sayapnya itu tertulis, hai Abdul Somad, tempatmu di blok A nomor 20. Tentu kita senang. Makanya mereka mati, meninggal dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Syahid. Karena sebelum mati mereka sudah menyaksikan tempatnya di surga. Tapi syahid bimakna masyhud. Syahida yashhadu, masyhud, disaksikan. Kenapa mereka disebut mati masyhud, mati syahid masyhud? Karena malaikat-malaikat menyaksikan kematian mereka. Iskariman, kalau hidup mulia. Au mut syahidan, kalaupun mati syahid. Maka jangan pernah suuzon. Jangan suuzon. Oh, jangan-jangan dia mati konyol Pak Ustaz. Jangan. Orang yang suuzon dua dosanya. Andai benar tentu tidak baik diceritakan. Andai salah kau sudah berdosa 2 kali lipat. Maka tak ada cara selain husnuzan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Sedangkan tak dicari aja ada salahnya, apalagi mau dicari. Ustaz Somad ini kalau dicari-cari dari tadi udah banyak betul salahnya. Salah yang pertama, tidak pakai sarung. Masa ceramah di dayah nggak pakai kain sarung? Saya sudah pernah ceramah pakai sarung. Rupanya jamaah ramai, hampir tanggal. Ini langkah antisipasi. Walaupun Pak Kapolres sudah datang, tapi jamaah kalau sudah menyerbu dia, kira-kira dapat difahami. Ustadz dari tadi pakai tangan kiri, oke kita ganti tangan kanan. Oh, dia pakai tangan mau menunjukkan cincinnya, kita tangan kiri. Ya betul lah ceramah. Ustaz Somad dari tadi duduknya tegaknya di sini aja. Jangan-jangan karena mau melirik perempuan.
Astagfirullah. Nanti kalau saya tegak di sana membelakangi Abu, membelakangi Abi, nanti dia bilang, tengok Ustaz Somad, gak ada adabnya Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen pertama haul qalibul huda, momen yang kedua adalah mengenang tsunami. TS orang Jepang ternyata ada juga huruf sa. Tsunami. Bahasa Inggris ada huruf sa? Ada. Mana contohnya? WHO, World Health Organization. Ada huruf sa. Bahasa Arab ada juga huruf sa. Hari apa? Yaumul Thulatha. Menjadi bahasa Indonesia hari apa? Hari Selasa. Hari apa nih? Selasa. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Salah itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tsunami mengingatkan kita bahwa kita tiada daya, tiada upaya, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka yang lupa peristiwa tsunami, buka lagi HP-nya, tulis www.youtube.com. Tulis di situ tsunami. Enter, tapi ngetiknya betul. Tsunami. Salah ketik keluar Sumanto. Melihat pohon kayu yang besar dipukul ombak, diampas gelombang, hotel-hotel rata, tinggallah masjid, tinggallah halaman, tinggallah mobil-mobil yang mewah. Ini kadang manusia ini lupa kalau tidak diingatkan. Nanti kalau ada yang bertanya, untuk apa lagi peristiwa tsunami diingatkan? Untuk apa lagi? Kita bukan mau mempersedih-sedih diri. Kita bukan mau membuat orang menjadi ingat anak menantu keluarga, andai tolan tetangga kerabat menjadi menangis meratap. Tidak. Kita ingin mengambil pelajaran. Hai pelaku dosa, berhentilah. Hai pelaku maksiat, stop. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar. Larang mereka buat mungkar. Ajak orang buat baik. Larang orang buat mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan nanti akan dikirim Allah hukuman. Summa tad'unahu. Lalu kalian mengangkat tangan berdoa, istighasah. Pakai peci putih, sorban putih, baju putih, kain putih, celana putih, selop putih, HP putih, hati hitam. Berdoa kalian, Allahumma dafa'anal wala wal waba wal fasha wal riba. Angkatlah musibah ini. Fala yustajabu lakum. Doa kalian tak dikabulkan. Kenapa tak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nanti kalau ada yang bertanya, apa acara kemarin di daerah Thalibul Huda? Mengenang tsunami. Untuk apa dikenang-kenang lagi? Buanglah mantan pada tempatnya. Oh, mantan memang nggak boleh dikenang. Jangan kalian buat nanti peringatan mantan yang ke-14 hari. Jangan. Ini yang dikenang ini adalah supaya kita menjaga Nangro Aceh Darussalam. Kita ini tinggal satu kapal. Kapal tadi berlantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, geladak kapal tiang tinggi. Ada satu orang yang melobangi kayu kapal. Dilobanginya. Kata yang satu, bro, iya, itu ada orang, biarkan aja, nggak apa-apa. Paling-paling air kecil aja masuk, nggak apa. Tapi nanti kalau kita tenggelam, nggak apa-apa, paling yang tenggelam dia aja. Ternyata ketika air masuk, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, karena kalau air itu masuk ke dalam kapal, yang tenggelam bukan cuman yang melobangi, tukang masaknya pun ikut mati tenggelam. Yang tegak di atas tiang pun ikut tenggelam. Maka kita mesti melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Hai orang yang bertetangga, tiba-tiba diingatkan anaknya, sini sebentar, kamu anak Pak Andu yang dekat rumah saya kan? Iya. Yang lagi kamu jalan-jalan sama laki-laki yang tak mahram ya? Emang masalah buat lo?
Itu anak bapak jangan kasih bawa anak orang lain yang tidak mahram. Berdua-duaan bonceng sana bonceng sini, nanti kalau musibah gimana? Urus saja anak kamu, urus saja rumah kamu, jangan intervensi keluarga saya. Ini privasi saya. Kalau mau masuk neraka, neraka saya, liang kubur saya, liang lahat saya. Ini orang tidak mengerti ajaran Islam. Di KTP-nya Islam, artinya Isyalam. Islam yang benar itu adalah menjaga sahabat, kerabat, tetangga. Sedangkan urusan dunia kita jaga orang, apalagi urusan akhirat. Apa kata bapak-bapak kepolisian? Anda yang akan berangkat pagi kerja, jangan lupa pakai helm standar internasional, yakinkan bunyi klik, baru jalan. Periksa kantong, mana STNK BPKB, bayar pajak kendaraan bermotor. Dunia saja diingatkan. Kejam. Berapa lama pajak? Setahun diingatkan. Apa kecelakaan kepala? Sedikit darah keluar, putus kabel-kabelnya. Tapi ada azab. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka melepuh, gosong, terbakar. Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Terbakar, gosong, matang, melepuh, ganti kulit yang baru. Gosong, terbakar, melepuh, ganti kulit yang baru. Berapa lama? Khalidina fiha abada. Itu tujuan kawan kita melarang. Makanya nanti adik-adik kalau ada yang dilarang sama kawannya, itu siapa tadi? Pacar saya, putuskan aja. Buka HP, cari namanya, delete. Buka Facebook, cari namanya, unfriend. Nanti kalau dia nanya, teganya, bilang aja, aku akan datang 5 tahun lagi, kupinang kau dengan bismillah. Itu. Ini yang saya kasih tahu, ini yang tidak belajar di Thalibul Huda. Kalau udah di pesantren, bersih semuanya, steril. Mana ada anak pesantren pacaran? Ya ada. Ustaz tahu dari mana? Saya tamat pesantren, tak tamat. Saya pernah di pesantren. Kakak kelas saya, itulah yang selalu membawa saya ke 23 kabupaten di Nangro Aceh Darussalam. Namanya Tengku Haji Padil Rahmi LC. Yang tak kenal, saya kenalkan. Tegak dulu kemari Tengku. Mau ada yang mau kenal? Nah, di depan. Kalau bila agak-agak arah-arah ke sini sedikit. Nah, ini namanya Tengku Haji Padil Rahmi LC. Kami sama-sama dulu di Dayak pesantren Darul Arafah Medan. Setelah itu sama-sama ke Mesir, tapi beliau 2 tahun di atas saya. Setelah itu pulang sama-sama ke Aceh. Bedanya saya jihadnya dari masjid ke masjid, masjid, surau, musola, masjid, surau, musola, Dayak. Beliau tidak, dia jihadnya menuju parlemen, insya Allah. Takbir! Kita doakan mudah-mudahan sampai cita-citanya, insya Allah. Amin. Kira-kira meyakinkan kan? Duduk lagi tuh. Cuman informasi yang agak belum dapat sedikit, yang perlu, dia sudah menikah. Banyak yang kecewa kan? Tapi baru sekali. Artinya 3 seat masih kosong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang membuat peringatan tsunami, Semong, Dayak membuat peringatan, kantor polisi membuat peringatan, kota membuat peringatan, provinsi membuat peringatan, silakan. Itu namanya saja peringatan. Isinya tak lain tak bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau kalian tetap berjudi, tetap pakai narkoba, tetap berzina, tetap bonceng-bonceng bini orang dibonceng. Nauzubillah. Kalau maupun mau dibonceng, boncenglah anak gadis orang, betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang sudah cerdas tak bisa dipancing. Mereka cerdas, HP-nya aja cerdas, smartphone. Masa orangnya goblok? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama haul Thalibul Huda. Yang kedua, itulah dia mengenang tsunami. Yang ketiga, itulah yang ditulis besar-besar. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membentuk santri
yang berakhlakul karimah. Itu santri. Tak ada gunanya santri baca kitabnya mantap, semua kitab di kepalanya, tapi akhlak tak ada, sombong, angkuh, tak ada budi pekerti. Tapi selama saya di Nangro Aceh Darussalam, luar biasa santri-santri di Aceh ini salaman. Tadi di pesantren Darul Munawwarah Abu Kutakrung. Setelah itu kami pula ke Dayah. Masya Allah, luar biasa. Sampai salaman aja bolak-balik. Di tempat lain kadang anak-anak itu dia tak mau salaman kita. Bertamu kita ke rumah orang, nah itu ada Ustadz Somad, salam ya. Ya saya main game online. Salam nak, salam Ustadz nak. Ustadz itu pula disuruh nyencium tangannya. Di sini sampai sahabat-sahabat, udah jangan salaman, jangan salaman, jangan salaman, jangan salaman. Saking banyaknya yang mau bersalaman. Ini perlu dijelaskan kenapa bapak-bapak dari kepolisian mengawal di bawah, sahabat-sahabat dari santri-santri mengawal. Bukan berarti pesantren Thalibul Huda ini tidak aman, aman. Lalu kenapa Ustadz Somad mesti dikawal, mesti diletakkan di atas? Bayangkan kalau sebanyak ini salaman. Oh, bisa mati mendadak Ustadz Somad. Oleh sebab itu maka santri dikenal dengan berakhlakul karimah. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu kalau dia pulang ke rumah, dia ucapkan salam 3 kali di ketuknya pintu Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali tak dibuka, tidur Nabi. Coba suami ibu buat macam itu. 3 kali tak dia buka, insya Allah dia tak marah, tapi engsel pintu hilang. Itu pasti bukan santri alumni Thalibul Huda. Oleh sebab itu kalian, hai anak-anak gadis, kalau mau kalian punya suami yang soleh-soleh, pastikan dia alumni Thalibul Huda. Kalian belajar aja dulu. Baru kelas 3. Nanti nak, setelah kalian jadi orang, banyak yang ngejar-ngejar kalian. Ustadz Somad tak ganteng, kurus, kering, pesek, hitam, buruk. Tapi tengok komen-komen mereka di internet. Apa kata mereka di YouTube? Ustadz, jadikan yang kedua ya. Penting kalian belajar aja dulu. Baca, hafal tuh kita. Matan Al-Ajrumiyah, masukkan ke kepala. Kawakibud Duriyah, masukkan ke kepala. Syarah Ibnu Aqil, masukkan ke kepala. Kalamun lafzun mufidun kasrakan ismun wafilun summa harfunil kalim. Itu aja dulu. Itu bisa juga jadi pelet itu. Nah, bahasa Arabnya mantap. Mantapkan akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah. Fikih, kawaidul fikih, usul fikih, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasah, fikih munakahah. Lalu kemudian masuk hadis, umulul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, ikhtilaful hadis, mukhtaliful hadis. Maka nanti matang kepala kan, tapi jangan sampai busuk. Nah, ijazahnya gimana Pak Ustadz? Ijazah persamaan. Kamu mau kuliah kemana? Kami mau kuliah di Unsiah. Ujian bisa persamaan. Kami mau ke Yaman Pak Ustadz. Oh, abu kita dekat dengan Habib Umar bin Hafiz Darul Mustafa Hadramaut Yaman. Yaman. Saya tak mau ke Yaman Ustadz, saya mau ke Kairo. Dekat dengan Ustadz Fadil Rahmi. Saya tak mau jadi Ustadz, nanti kurus macam Ustadz Somad. Jadi kamu mau jadi apa? Saya mau jadi polisi. Pak Kapolres tak ada. Kalian yang tamat pesantren lebih besar kemungkinan lulus daripada yang di luar-luar sana. Betul? Kalian di pesantren terjaga, badan kalian sehat. Mereka yang anak-anak SMP yang cabut-cabut, jam 12 cabut. Kalian di pesantren, tengok nanti pas tes polisi, pemeriksaan paru-paru. Pas diperiksa paru-paru bersih.
Coba mereka yang cabut-cabut tuh, pas diperiksa paru-paru, maaf tidak lulus. Kenapa? Berawan. Kalian yang di pesantren bebas dari narkoba. Ada anak Thalibul Huda yang pakai narkoba? Mana ada? Berita terakhir BNN, Badan Narkotika Nasional, yang tak berakhlakul karimah, ditangkap sama BNN. Anak-anak sedang cabut sekolah, ngumpul-ngumpul, mabuk. Kalian mabuk apa? Ada sabu-sabu? Ada? Tak ada. Rupanya mabuknya apa? Mabuk minum air rebusan pembalut. Saya membacanya aja mau muntah. Bekas pula itu. Bacalah di koran. Dikumpul mereka, direbusnya, diminum, mabuk. Itulah mati yang paling jelek. Andai ada orang mabuk, mati. Dia mati kenapa? Kena sabu-sabu. Keren kan? Keren lah, sekilonya berapa itu? Ini matinya. Mati kenapa? Mati ngelem kambing. Anak pesantren tidak akan mungkin kena narkoba. Berapa banyak orang di luar sana yang dapat anak tidak berakhlakul karimah. Ustaz, anak saya sudah 3 bulan tidak pulang. Anak saya sudah 3 malam tidak pulang, Pak Ustaz. Kemana? Bawa motor. Yang belikan motor siapa? Saya. Yang ngasih duit beli bensin siapa? Saya. Yang ngasih kunci tak tahu pulang pagi petang malam siapa? Saya. Sekarang anaknya nggak pulang-pulang, yang salah siapa? Ustaz. Enak aja menyalahkan saya. Ustaz, tolong doakan anak saya, Pak Ustaz. Doa apa? Doakan supaya berhenti main game online. Mana ada doanya? Allahumma inni a'udzubika min game online. Allahumma inni a'udzubika min Mobile Legends. Nah, ada anak di kamar tak tahu pagi, tak tahu petang, tak tahu siang. Puasa dia makan, sholatnya tidak, sekolahnya tinggal, otaknya error, menembak musuh yang tak mati-mati. La haula wala quwwata. Bersyukurlah ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menyerahkan anak ke pesantren Thalibul Huda. Selamat akhlakul karimah mereka. Yang sudah mendaftarkan, alhamdulillah. Yang belum, na'udzubillah. Daftarkan sebelum penutupan berikut ini. Selamat anak-anak muda kalian. Sehat-sehat mereka. Mana buktinya mereka sehat? Tuh, bisa naik ke atas. Kalau sakit mana bisa? Menggigil lah dia. Takutan. Bisa sehat. Saya pula yang cemas. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Yang laki-laki selamat, yang perempuan menutup aurat. Kalau anak perempuanmu di sini, Bu, jangankan wajahnya, jangankan lututnya, jangankan lengannya, pipinya pun tak nampak. Tak jumpa laki-laki sama perempuan. Tengok, inilah suasana yang indah. 20 tahun ke depan kalian bisa bercerita dalam sebuah novel. Apa judulnya? Ketika Cinta Beratap. Cibi, bangga anak kalian bertanya nanti. Sekarang 2018 Ustadz Somad ceramah di Thalibul Huda. 20 tahun akan datang, kalian yang sekarang kelas 1, kelas 2, 20 tahun akan datang, kalianlah yang akan menjadi gubernur Nangro Aceh Darussalam. Kalian yang akan menjadi wali kota Semelu, Loksmawe, bupati, kabupaten, kota, kecamatan, jadi lurah, jadi hansip. Kalian ke depan, nanti anak kalian akan bertanya, papa, 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 papa. Jangan panggil papa, kita makan sambal belacan. Ayah, 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 iya. Gimana jumpa mama dulu? Kami tak pernah pacaran, nak. Dulu ayah di atas atap, mama di bawah. Waktu itu ada ustadz yang datang dari Riau, namanya Ustadz Somad. Pas sedang ceramah itulah ayah sedang melirik emakmu jauh di sana. Waktu sedang menengok, Ustadz itu ceramah. Ustadz Somad sedang ceramah, suara riuh.
Tapi saat itu seolah-olah dunia berhenti sejenak. Mataku melihat emakmu. Indah ceritanya anakku. Tapi di luar sana anak-anak tidak bisa mendengar cerita indah dari mulut emaknya. Mama. Ya, gimana mama jumpa sama ayah dulu? Ditangkap satpam. Ceritanya. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Di sini anak laki-laki terpelihara, anak perempuan terjaga. Ibu-ibu yang belum pakai cadar, jangan ejek anak-anak kita yang pakai cadar. Kalian kenapa pakai cadar? Kenapa pakai cadar? Anakku yang pakai cadar jawab, jangan kasar, lembut aja. Bu, kami pakai cadar bukan menjaga pipi kami. Kami pakai cadar bukan jaga bibir kami. Kami pakai cadar bukan jaga hidung kami. Lalu jaga apa? Menjaga mata suamimu yang gatal. Cadar adalah ajaran Islam. Orang yang mengejek cadar berarti mengejek ajaran Islam. Mengejek ajaran Islam berarti menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Sama juga dengan poligami. Poligami ajaran Islam. Maka mengejek poligami berarti mengejek ajaran Islam, mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teladan Rasulullah dalam segala aspeknya. Kucium tapak tangan Nabi, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimtun Nabi 10 sinin, aku menjadi pelayan pembantu Nabi 10 tahun. Maqala li uff, tak pernah dia membentak aku. Kucium tapak tangannya, harum daripada semerbak kasturi. Nabi itu wangi. Itulah maka rahmat turun. Kalau mengaji kita dengan Habib Zainal Abidin, Habib Umar bin Hafiz, Habib Hussein, maka menyala bukhur, harum-haruman semerbak wangi. Begitu juga dengan Abu, dengan Abi, dengan Tengku, dengan Abati, mereka selalu memakai minyak wangi. Ini mendekat kita pingsan 3 hari. Islam mengajarkan bersih adab. Di mana mereka belajar bersih? Nih, di Dayah ujung kuku mereka diperiksa. Ujung kuku. Ini udah tajam nih, kenapa tak dipotong? Periksa kuku. Di luar sana, anak-anak gadis kuku hitam. Di atas black kutek, di bawah black daki. Kuku panjang. Kalian jangan menikah sama perempuan yang kuku panjang sebelah kiri. Gimana dia cebok? Bertamu kita ke rumahnya makan bakwan, yummy, enak ya, iya. Pandai istrimu masak ya, iya. Apa buktinya? Inilah enak. Mana dia? Itu. Patutlah enak. Kembanglah tai kukunya. Di sini semuanya dijaga. Kukunya dijaga, rambutnya dijaga, auratnya terjaga. Terpandang kehormatan di hadapan mertua orang tua. Berapa banyak tadi sore WA masuk. Nih, masih ada saya simpan WA-nya. Apa bunyinya? Ustadz Somad, bolehkah saya gugat ke pengadilan istri yang maaf. Bolehkah saya gugat ke pengadilan istri yang tidak perawan? Why? Kenapa bisa begitu? Boleh tak Pak Ustadz? Nih, ini starata bikran fabanat saiban falahul fashu. Ini starata bikran. Kalau laki-laki mensyaratkan istrinya mustri perawan, fabanat saiban ternyata tidak, falahul fashu, maka dia punya hak untuk fasah, membatalkan pernikahan. Betapa banyak terjadi di tengah masyarakat. Gara-gara apa? Gara-gara anak perempuan tidak terjaga. Kasihan laki-laki yang menjadi korban. Nanti muncul komisi perlindungan laki-laki. Maka kalian yang laki-laki, gak usah kalian cari perempuan jauh-jauh. Nanti acara pertemuan alumni
kalian jumpai mereka. Hai Adinda, abang ingin minum. Oh siapa? Dulu. Oh yang ingusan dulu ya? Iya, tapi sekarang aku sudah mapan itulah. Naik apa tadi kemarin? Itu helikopter. Mantap. Abang bisnis apa sekarang? Nanam sawit. Hah? Nanam sawit punya helikopter? Iya, sejauh mata memandang. Siapa yang tak mau? Tiba-tiba datang satu bawa angkot. Itu alumni Thalibul Huda juga. Masa jadi supir angkot? Memang dia supir angkot Pak Ustaz, tapi seluruh angkot di Banda Aceh dia yang punya. Waduhlah, dengan kekayaan itu kau bisa menolong. Ustaz, kami kan di pesantren, kami bisa apa? Kalian bisa apapun yang kalian mau, karena ijazah kalian diakui, karena kalian diakui ilmunya. Yang paling penting yang mengakui kalian bukan cuma pemerintah. Siapa yang mengakui? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap mengurus administrasi. Jangan nanti pas ditanya, kamu masuk sini? Ya Pak. Mana ijazahmu? Allah mengakui. Kita ini kan hidup di negara. Sama juga saya, mentang-mentang Ustadz dulu bawa motor, tidak pakai STNK, tidak ngurus pajak BPKB, tangkap sama polisi, print. Ustadz, mana surat? Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhlakul karimah ini yang dijaga di pesantren. Lihat tadi ketika Abu turun memberikan kata sambutan. Berikut ini kita dengarkan kata sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Abu. Maka semua santri-santri tegak berdiri memberikan penghormatan. Berdasarkan hadis Nabi, Qumu li sayyidikum. Berdirilah kamu menyambut sayyid, pemimpin kamu. Mereka hormat, santri-santrinya hormat. Hormat kepada guru, hormat kepada alim ulama. Sekarang tengok video-video yang di-share kepada kita. Guru dipermainkan oleh murid, murid mempermainkan, mengejek, mengolok-olok guru. Tapi di daya mereka masih tetap menghormati, menatap matanya pun tak berani, mereka menunduk. Mereka menunduk. Pas giliran kita nunduk baru dipotonya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, meneladani akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bersih, Nabi Muhammad itu rapi, Nabi Muhammad itu suaranya tidak Ustaz Somad suaranya menggelegar. Ini menggelegar ini untuk membangkitkan semangat, bukan kurang ajar. Beda orang bersuara menggelegar. La tarfa'u aswatakum, jangan kau angkat suaramu fauqa sautin Nabi, melebihi suara Nabi. Itu suara Ustaz Somad menggelegar. Tak mungkin saya ceramah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pengajian kita malam ini adalah menghadapi mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak pernah memuji Nabi. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau salat sampai kakimu bengkak. Tak ada. Engkau ya Muhammad haji bolak-balik. Tak ada. Tapi apa bunyi ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu, budi pekertimu. Di antara kita ini nanti di akhirat kalau berkumpul, siapa yang paling mulia? Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling mulia di sisi Allah. Ahsanuhum khuluqan, yang akhlaknya paling baik. Makanya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini kalau kalian yang lajang-lajang dapat istri yang soleha-soleha ini, berakhlak mereka, pulang kalian tak bawa apa-apa, gimana bang? Tenang Adinda, rezeki di tangan Allah. Hari ini belum ada, besok akan datang. Tak apa-apa Adinda, sabar. Tak lama kalian buka tudung saji, mana makanan kita? Sabar bang, besok dikirim Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini terjaga, jangan sampai dirusak. Jangan sampai anak kita tidak berakhlakul karimah. Makanya doa orang tua, ibu-ibu apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
Kita tak pernah minta, ya Allah jadikan anakku kaya, mobilnya 10, tapi jangan kredit semua. Yang kita mintakan qurrata a'yun. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Apa tak sejuk mata kita menengok anak kita jilbabnya panjang, bajunya panjang. Ini anak pulang ke rumah pakai celana sempit, menjerit celana itu minta tolong. Pulang anak ke rumah pakai make up bedak 2 inci, lipstick 3 inci. Sebelah biru, sebelah hijau. Rupanya salah pasang. Gimana mata kita mau sejuk menengoknya? Panas mata kita menengoknya. Tapi begitu anak kita pulang memakai baju koko, pakai sorban, subuh-subuh dia sudah sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang tua pun mendengarkan anak. Tengok tuh bang, anak kita Masya Allah. Sholat apa dia jam 8 nih? Sholat duha. Sholat duha kok jahat. Coba kita intip dia. Allahumma hadina fi man hadait. Rupanya sholat subuh kesiangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anakku, Ustaz Somad sebagai orang tua, Ustaz Somad sebagai orang tua yang sudah punya anak, apa yang Ustaz inginkan? Dulu waktu kalian lahir, Ustaz mengazankan di telinga anak Ustaz sebelah kanan. Apa yang Ustaz bisikan ke telinganya? Apa ada ayah yang bisikan ke telinga anaknya? Sabar ya anak, nanti ku kirim kau S3 ke Jepang. Yang dibisikkan ke telinga adalah asyhadu an la ilaha illallah. Masuk ke otaknya, ke sumsumnya, ke tangkai jantungnya, masuk ke lubuk hatinya yang paling dalam. Itu yang dibisikkan ke anak. Asyhadu an la ilaha illallah. Meleleh air mata orang tua. Menangis ayah kalian waktu mengazankan kalian dulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Istrinya datang. Kenapa bang menangis? Operasi sesar belum terbayar. Bukan itu yang membuat mereka menangis. Mereka menangis membayangkan nanti saat kami terbujur kaku di rumah sakit, menjelang malaikat maut Israel datang mencabut nyawa. Saat itu kalian yang membisikkan ke telinga kami, mengamalkan hadis Nabi, laqinu mautakum, talqinkan ke telinga ayah kalian, ke telinga ibu kalian, ke sebelah kanan, la ilaha illallah. Begitu kalau anaknya tamat daya, tahu dia mentalkinkan orang tua. Ini anak 3 orang, dokter spesialis, pejabat, orang kaya, tapi tak tahu mau berbuat apa untuk anak orang tua. Melihat orang tua sakit, yang satu nengok macam nengok kucing, yang satu lagi nengok nangis saja. Apa? Dokter kasih tahu jangan disenggol bu, nanti cepat mati. Yang satu lagi bingung mau apa, akhirnya diambilnya HP. Nah, di fotonya pula bapaknya tadi. Update status, kawan-kawan, ayahku mau sakaratul maut. Bagi yang kasihan tolong doakan. Oh, ramai-ramai doakan. Amin, 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 amin. Coba kalau anaknya tahu, dibacakannya lah, la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau kau bacakan pada perkara yang susah, perkara yang sulit, sulit sakaratul maut, sulit meregang nyawa, dibacakannya lah ayat-ayat Quran yang memudahkan dia menghembuskan nafas yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Maka Yasin dibacakan memudahkan. Baca surat muqaddimah surat Yasin dalam tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir tentang keutamaan surat Yasin. Makanya nanti kalau suami-suami ibu sakit, bacakan Yasin. 2 kemungkinan, kalau tak sehat mati. Bapak juga begitu.
Ibu tuh nanti sakit-sakit sedikit bacakan. Tapi yang sakit agak berat lah, nyamplak demam-demam sedikit langsung Yasin. Abang mau cepat aja aku mati kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhlakul karimah, sopan santun, tata krama. Kita ini kalau berteman, bersahabat, bertetangga harus ada akhlakul karimah. Tidak boleh memasang atap sehingga airnya turun menyakiti rumah tetangga, jatuh ke atap. Memasak pun diatur dalam Islam. Idza tabakhta fa'aksir ma'aha. Kalau kalian masak, banyakkan kuahnya. Untuk apa kuahnya banyak? Bagi ke tetangga, bagi ke santri-santri, sedekah. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz ceramah kemarin ngasih kuah aja semua. Janganlah kuah, kasihlah yang lebih banyak sedikit. Tapi Nabi tidak mengajarkan yang besar. Sedekahlah seekor kambing. Nah, sedekahlah seekor ayam. Tidak. Awali dari kuah. Sejak itu kemudian meningkat agak besar sedikit ayam, meningkat lagi sebesar sedikit kambing, meningkat lagi onta. Puncaknya adalah kurban Nabi Muhammad SAW. Saat dia haji wada, berapa ekor onta yang dikurbankannya? 63 ekor dipotongnya sendiri. Dilanjutkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah 37 tambah 63, 100 ekor onta kali 30 juta sama dengan 3 miliar sedekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi Muhammad itu kaya, Nabi Muhammad itu bisnismen, Nabi Muhammad itu duitnya banyak. Mudah-mudahan santri-santri Thalibul Huda akan kembali menjadi para entrepreneur, menjadi bisnismen, menjadi usahawan. Akhlaknya baik, duitnya banyak. Dia yang akan membangun 1000 masjid-masjid di Nangro Aceh Darussalam. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah, masjidnya sudah bagus, pengajiannya ramai, tabligh akbarnya penuh. Di luar masjidnya saja sudah seperti ini, apalagi dalam masjid, betul? Kalau tak percaya tengok subuh besok. As-salatu khairum minan naum. Tak ada. Tapi muazin ini orang yang baik. Aku jadi muazin tak apa-apa. Habis itu dia juga yang qomat. Wa qamatis salatu qad qamatis shalah. Tak ada juga. Aku juga yang jadi imam. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan imaman. Udah jelas sendiri, imaman juga kata dia. Imamnya siapa Pak? Nanti ada makmum susulan. Ternyata tak ada juga. Tapi santri yang sholat sendirian di masjid, di musola, dia sudah menyelamatkan kampung itu dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ada masjid, ada surau, ada musola, tapi kosong, tidak ada sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung itu dikuasai setan. Nauzubillah. Siapa yang akan menghidupkan kampung kita? Siapa yang akan menghidupkan? Alhamdulillah ada program ikatan alumni Timur Tengah, Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania punya ikatan. Ketua ikat Tengku Haji Fadil Rahmi membuat program satu desa satu hafiz. Maka diusahakan satu desa ada satu penghafal Quran, satu desa ada imam hafal Quran, satu desa ada dayah, satu desa ada alumni, satu desa ada azhari, satu desa ada abu, ada abi. Mereka yang akan menjadi benteng pembangunan fisik Aceh kaya raya, minyak banyak, gas bumi, alamnya subur, pantainya indah, hasil lautnya luar biasa. Jumpa Ustadz Somad dengan bisnismen. Kami Pak Ustadz ekspor lobster 1 ton ke Singapura. Bayangkan itu. Bayangkan Bapak berapa duit itu 1 ton lobster. Lobster itu sekilonya aja 4 juta. Ustadz kok tahu? Saya baru pulang dari Semilu makan lobster. Bayangkan kayanya Aceh ini, sumber daya alamnya hebat luar biasa. Tapi kalau tidak diimbangi dengan akhlakul karimah, siapa yang menjadi benteng penjaga akhlakul karimah? Itulah dia para abu, para abi. Aceh masih kuat lagi. Ada Abu Kutakrong,
ada Abu Tumin, ada Abu Mudi, ada para Abu, para Abi, para Tengku, alim ulama. Inilah yang menjadi benteng tonggak. Kalau mereka sudah tidak ada, na'udzubillah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu seperti tercabutnya pokok kayu. Walakin, tapi Allah mencabut ilmu dengan mana? Bimautil ulama, meninggal ulama. Meninggal ulama Syekh Abdul Rauf As-Singkili tak tergantikan. Meninggal Hamzah Fansuri tak tergantikan. Meninggal Syekh Nuruddin As-Sumatrani tak tergantikan. Meninggal Syekh Nuruddin Ar-Naniri tak tergantikan. Oleh sebab itu maka kita cetak kader-kader di mana? Daya. Kepala-kepala daerah, bupati-bupati, wali kota, gubernur, bantu ini segala macam yang berurusan. Ustaz, Pak Bupati kami rajin sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat duha, istikaf. Bukan itu amal kepala daerah. Amal bupati, amal wali kota adalah keluarkan APBD, kirim anak-anak kita, berikan beasiswa, bantu daya-daya. Setuju? Mereka takut nanti salah tempat duit ditangkap. Yang akan menangkap 3, Irjen, BPK, KPK. Tapi kalau ada payung hukumnya bisa. Payung hukumnya apa namanya? Kalau di luar sana nama payung hukumnya Perda, peraturan daerah. Kalau di Aceh nama hukumnya kanun. Bahasa Arabnya konun. Kanun mengatur. Kanun APBD, menyekolahkan anak tahfiz Quran, mengirim setiap kampung satu dai, satu kampung satu abu, satu kampung satu daya, satu kampung satu hafiz Quran, satu kampung satu masjid, satu imam, digaji. Bisa, tapi mesti ada kanunnya. Yang membuat kanun siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Inilah semua. Ini nampaknya Ustaz Somad dah mau kampanye nih. Untuk apa saya kampanye? Saya bukan caleg. Nggak level lah caleg. Caleg fotonya di pokok kayu. Saya di dinding. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad cuman ingin supaya suara umat Islam yang ramai ini jangan jadi buih di tengah lautan. Jangan jadi pasir di tepi pantai. Kita yang punya negeri, kita yang punya suara, kita yang mengangkat DPR untuk kemaslahatan anak dan bangsa, sehingga negeri ini terjaga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kira-kira yang disampaikan Ustaz Somad 3 poin tadi, haul, peringatan tsunami, maulid Nabi, santri, masyarakat ikut akhlak Nabi Muhammad SAW. Kira-kira yang saya sampaikan tadi ada yang salah? Kalau ada yang salah, Abdul Somad siap turun dari sini. Iyalah, mau turun. Apa lama-lama sih? Semua orang akan pulang ke rumah. Tak mungkin Ustaz Somad tetap tegak berdiri. Inilah panggung dunia. Inilah dunia beserta keindahannya. Ada biru, ada merah, ada hijau, ada kuning. Inilah dunia. Indah dunia. Tapi sampai masanya lampu akan padam. Bulan cantik indah sedang mengintip dari balik awan. Tapi sampai masanya bulan yang terang benderang, ternyata bulan redup. Dia hanya bongkahan kayu-kayu, batu-batu yang tak bermakna. Maka mumpung masih muda, mumpung masih hidup, beramallah. Hidup sekali, buat yang berarti. Jangan pernah sia-siakan hidup, karena hidup bukanlah paket yang bisa isi ulang. Kalau sudah habis masanya, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Itu lagu mak saya dulu waktu nyanyi. Makanya ibu-ibu kalau menyanyikan anak waktu ngayun, lagunya lagu yang ada maknanya, religi. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Sampai tua diingat lagu. Ini ibu-ibu sekarang enggak, yang racun kucing garong. Makanya anak itu lompat-lompat aja macam kucing.
Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz, kami tak pandai lagu seperti itu. Lagu yang umum aja. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Apalagi pas datang pejabat-pejabat, bagus lagu itu. Janganlah mau disanjung-sanjung, kau digelar manusia agung, jasad terbujur keran. Berani betul ibu-ibu dinyanyi ini. Jangan-jangan nanti ditangkap dia gimana nih? Rupanya pas dicari-cari siapa penyanyinya? Plastis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai ceramah jam 9, jam setengah 10, sekarang pas jam 11, 90 menit rupanya kita sudah bersama. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Di mana? Di Dayah Thalibul Huda. Apa isi ceramahnya? Haul, tsunami, semong Pak Ustaz. Iya. Maulid Nabi. 30 menit, 30 menit, 30 menit. Abdul Somad sampai sekarang ceramahnya jelas. Tapi saya malam ini tidak pakai 60 menit sesuai yang tertulis di botol. Karena malam ini tidak dikasih botol, tapi kelapa muda. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan barokah dari Allah SWT. La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan doa. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Amin. Yang berdoa satu orang, tapi doa ini mengetuk pintu langit. Doa ini menjolok rahmat dan barakah. Bukan karena mulut Abdul Somad, tapi karena ada di sana ibu-ibu yang tak pernah makan riba, makan haram, mendidik anak menjadi anak-anak penghafal Quran. Ada majelis guru, ada abu, ada abi, pada tengku, para abati. Mereka yang mendidik santri-santri, santriwan, santriwati dengan ikhlas lillahi ta'ala. Maka doa mereka dikabulkan Allah. Berdoa kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan anak-anak kita, negeri, umat dan bangsa. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bisirril Fatihah. Dengan kemuliaan rahasia surat Al-Fatihah, natawassalu ilaika bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu yassir lana umurana, mudahkan urusan kami ya Allah. Wa tufarrij kurubana, lepaskan kami dari segala masalah. Wa antarzuqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal yang penuh berkah ya Allah. Allah marzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berhaji dan umrah. Allah marzuqna ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kami memperingati Maulidur Rasul. Izinkan kami bisa mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak santriwan santriwati talibul huda ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba, selamatkan dari zina, pergaulan bebas, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma arham mautana washfi mardana warham mautana. Yang sakit di antara kami sembuhkan, sehatkan ya Allah. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan.
jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al kuburakum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia ini cita-cita kami, jangan jadikan dunia ini harga ilmu kami. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin wakil-wakil rakyat DPR DPD yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikan Nangro Aceh Darussalam, bil khusus Banda Aceh, negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan kepada Aceh ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, naikkan ke atas, keluarkan untuk kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau rezeki kami masih sulit dan susah, mudahkanlah ya Allah. Ya muyassir kull asir fa inna kull asirin alaika yasir, wahai engkau yang memudahkan segala yang sulit, maka mudahkanlah segala urusan kami umur dunia wal